Hello, my name is Maha and I'm an intuitive tarot reader. Aku kali ini akan bacakan tentang energi kamu, percintaan, karir, keuangan, general di 2022 untuk para Leo. Ini diperuntukkan untuk Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. Jadi, kamu juga harus mengenal birth chart kamu. Contoh, rising kamu Leo, tapi moon kamu Taurus. Jadi juga kamu harus cek soal Taurus, oke? Jadi untuk bisa mempersonalize readingan kamu seperti apa, lebih detailnya seperti apa. Jadi ini adalah general reading, energi bisa vice versa, energi juga bisa rasa dan bisa tidak, karena yang aku baca bukan hanya satu orang. Dan perlu diingat ini adalah timeless. Saat kamu menontonnya sebulan setelah aku post, itu diperuntukkan untuk saat kamu nonton, oke? Sebelum kita mulai, tarik nafas, tahan, hembuskan. Jadi kita baca dulu tentang si generalnya untuk para Leo. Spirit Guide, Angel Divine Power, What Like God and Goddesses. Major energy for Leo in 2022. Ada the Sun, ada kebahagiaan. I just need 1, 2, 3, 4 card. Thank you. Four of Swords. Oke. Untuk Leo di sini ada the Sun. Ada kartu Leo dan Aries. This is your card. Aku melihat di sini ada sebuah kebahagiaan, happiness yang simple. Dari Five of Wands di sini aku melihat kamu bakalan lebih banyak aktivitas di 2022. Dari King of Wands kamu juga ada sebuah kedudukan dan kamu bakal lebih tahu tentang jalan kamu, langkah kamu seperti apa. Jadi ini lebih praktikal lagi ya. Yang aku lihat gini, contoh ya, kamu kemarin pusing, belibet, muter-muter. Sekarang lebih lurus-lurus aja. Gitu. Dari The Angel of the Ocean ini ada healing energi. Ini bisa healing soal percintaan, healing soal kehidupan sosial. Dari Four of Swords soalnya banyak recovery. The Angel of the Ocean dibarengin sama recovery. Apapun yang membuat kamu sakit kemarin, di sini penyembuhannya di 2022. So aku melihat di sini untuk love life kamu juga bisa dealing with Aries, sesama fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Karena di sini majornya banyak fire-nya. So kalau misalnya untuk di 2022 kamu lagi membara banget ya di sini. Dari Five of Wands, be careful sama social life juga. Jangan sampai ego kamu yang menghalangi untuk bisa melakukan sebuah pertemanan. Karena kalau yang namanya ego di sini ibaratkan kayak semua orang punya prinsip, semua orang punya idealisme, tapi caranya untuk berteman adalah dengan bisa berbaur gitu. Jadi harus difokusin ke situ juga ya. So your major energy di 2022 itu ada The Angel of the Ocean and the Sun. Dari major decknya di sini ada healing sama happiness. Jadi fokusnya nanti di 2022 adalah kesembuhan dirimu, healing dirimu, proses healing dirimu memberikan sebuah kebahagiaan. Ini nggak bisa dipecah. Jadi healing memberikan kebahagiaan kamu memberikan healing. Membuat kebahagiaan yang lebih simpel lagi karena di sini praktikal. Mungkin dulu kamu membuat kebahagiaan kamu berdasarkan sesuatu yang materi. Contoh, aku bahagia kalau aku punya rumah yang 5 tingkat. Terus kamu fokus mengejar itu, yang akhirnya itu membebani diri kamu. Sekarang kebahagiaannya, aku bahagia jika aku makan bakso sore ini, contohnya. Terus kamu merealisasikan kebahagiaan kamu. Di situ kamu memupuk sebuah kebahagiaan kecil dari gede. Jadi walaupun kamu anggap kebahagiaan itu kecil, impact-nya sangat major untuk kesembuhan. Jadi kasih energi seperti itu. Oke, aku bakalan fokus ke love life saat ini. Spirit Guide, Angel Divine Power, Like God and Goddesses. Armor say my ghost, I can speak the truth. Tell me about Leo love life in 2022. Ada tuh Pentacle, ada opsi untuk percintaan.
kamu bisa dealing sama orang yang sama umurnya atau nggak beda jauh. Ada Libra, Gemini, Aquarius, ada Justice, ada King of Swords, ada The Temperance. Oke. Iya, ada Sagittarius. Oke. Di sini ada sebuah hal yang balance. Awalnya kamu tidak balance di sini, jadi kamu masih menimbang. Kamu ada sebuah pilihan, jadi masih menimbang kanan kiri. Ini pilihan yang cukup sebenarnya susah untuk diri kamu. Soal percintaan kamu ada 2 pilihan di sini ya, jadi agak bingung di percintaan memang. Cuman yang aku lihat di sini, akhirnya kamu memutuskan pilihan berdasarkan apa yang sesuai sama membalance diri kamu, secara logika, secara secara kedamaian. Di sini kalau aku lihat Temperance, bisa dibilang ada 2 orang sekaligus yang datang ke dalam hidup kamu nih, yang jadi pilihan kamu, tapi kamu memilih untuk tenang. Ini udah cukup bagus ya cara kamu untuk menghadapi sebuah pilihan. Kamu jadi lebih wise. Kamu meminta sebuah divination atau meminta sebuah pencerahan, agar bukan hanya memilih secara finansial, memilih secara karir, memilih sosok itu secara fisik, jadi hal-hal yang berbau luarnya aja, tapi juga kamu memilih berdasarkan apa yang semesta inginkan untuk aku gitu. So kalau Justice, di sini ada sebuah keadilan. Jadi kamu yang merana kemarin akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Jadi kalau yang namanya Justice itu adalah hal yang kita tanam. Kita menanam, kita menabur. Kita menanamkan kebaikan, cinta, penuh kasih, sesuatu yang tidak ada pamrih, kamu akan dapat hal yang sama. Terus di sini kamu akan ada sebuah status yang lebih jelas lagi. Kamu akan menemukan pasangan yang memberikan kamu sebuah status yang naik gitu, naik level daripada yang kemarin yang kamu dealing with. Jadi seseorang yang kemarin nih menempatkan kamu di posisi di sini, nanti kamu akan ketemu orang baru yang akan menempatkan kamu di posisi yang segini. Jadi ada kamu akan kerasa lebih jelas di situ. Ada sebuah hal yang bisa dibilang karisma kamu bakal lebih naik lagi, status kamu, power kamu bakalan lebih naik lagi. Dari kamu lihat di sini ada timbangan. Ini kartu menimbang, ini kartu balance. Jadi nanti akan banyak timbangan ya soal percintaan. Aku bakal konfirmasi lagi. Oke. Mari kita lihat. Spirit guide, tell me about your love life. So, year 2022. Ada the Six of Swords. Kamu akan moving on dari hal-hal yang menyakitkan di sini. Dari depan lagi, you dealing with someone yang mempunyai energi yang sama kamu. Ini sama-sama bisa dibilang backgroundnya sama. Bisa dibilang background keluarga atau adat istiadat atau keyakinan. Kamu memiliki power yang sama. Intuisi kalian juga sama. Kamu memiliki sesuatu hal, banyak kesamaan di sini sama seseorang. Dari desan juga aku lihatnya apa yang kamu lihat ke masa depan sama orang ini tuh sama. Jatuhnya kayak gini. Contoh, kamu ingin di keluarga nanti punya anak 2. Dia juga pengen punya anak 2 gitu loh. Jadi ada sebuah kesamaan ke masa depan. Jadi aku lihat di sini ada sebuah kebahagiaan yang kebahagiaan simplicity itu membuat apapun yang ada trauma-trauma di masa lalu healingnya lebih cepat. Jadi kadang gini, aku kasih konsep gini ya. Misalnya kamu sebenarnya sakitnya demam, cuman dikasih obatnya obat ginjal, kan gak akan nemu, nggak? Iya kan? Jadi kamu akan diberikan obat yang tepat untuk sakit kamu gitu loh. Jadinya di situ yang tadinya complicated, yang tadinya kan obat ginjal mahal, tapi ternyata cuma dikasih obat yang belinya murah juga, akhirnya
sembuh-sembuh juga. Jadi sesuatu hal yang simple ternyata membuat kamu lebih bahagia. So di sini aku kayak banyak konfirmasi tentang untuk mengontrol ego kamu juga ya. Di percintaan juga harus gitu. Di sini ada strength. Kamu akan mendapatkan sebuah kenyamanan, keamanan, dan kamu akan bisa mengalahkan ketakutan, ego, trauma masa lalu. Jadi di sini percintaan kamu akan kalau misalnya kamu sosoknya feminin, kamu akan mengeluarkan aura kamu terpancar lagi, dan role kamu bakalan terpakai banget menjadi orang yang memberikan sebuah kenyamanan. Kalau kamu maskulin, kamu akan memberikan seseorang itu keamanan. Jadi di sini role-nya benar-benar klop banget. Terus dari the sun sama the strength, ini kamu akan menemukan sebuah hubungan yang solid, hubungan yang kuat. Mau orang lain ngomongin apa, mau ada gosip apapun, kalian berdua nggak peduli. Karena dua sejoli ini yang aku lihat itu benar-benar kuat satu sama lain. Ibaratkan saya sudah terkunci satu sama lain. Aku bakal lihat dari sini tentang your love life. Kamu bisa dealing sama Aries, kamu bisa dealing sama sesama Leo. Dari Six of Swords di sini, kamu beneran berani buat moving on. Jadi di sini dari Six of Cups ada sebuah kenyamanan lagi, ada King of Cups. Kamu mau jungkir balik, kamu mau ngelakuin hal yang baik dan buruk, apapun itu, kamu akan menemukan pasangan yang benar-benar memahami banget. Ini understandingnya luar biasa loh dari King of Cups. You will dealing, juga ada yang dealing sama Pisces, Scorpio, Cancer. Tapi yang aku lihat di sini, kalau kamu lihat binocularnya atau teropongnya, dia sudah memandang kamu dari jauh, sudah mencari tahu tentang kamu dari jauh. Jadi dia udah tahu, aku ini hadir dalam hidup kamu, aku udah tahu tentang dirimu. Aku bakal lebih tahu dari dirimu sendiri. Jadi kamu bakalan benar-benar dimanjakan sekali di sini. Dan dari Six of Cups yang aku lihat, salah satu dari kalian memang akan jadi lebih orang yang lebih dewasa daripada yang satunya lagi. Cuman yang dari sini aku lihatnya, kamu akan diberikan plenty, banyak banget. Jadi kamu contohnya butuhnya 10, dia ngasih kamu 20, 30, 50. Jadi sesuatu yang lebih yang dikasih. Untuk your love life, I just need one. Jadi dua terus. I just need one card. Ada the Chariot. Kamu akan benar-benar maju. Ini majornya banyak kan di sini, ada the Strength, ada the Sun, ada the Temperance, sama ada the Chariot. Dan dari the Chariot ini, kalian berdua bakalan balance, dan kamu bakalan bisa nih, ada orang yang dikasih keberuntungan sama yang di atas untuk menjalani dua hal sekaligus. Cinta oke, jalan lurus, karir oke. Kamu kayak gitu. Ada orang yang enggak, kamu harus fokus dulu ke karir baru nanti percintaan. Ada orang kayak gitu. Kamu bisa dua-duanya nih kamu jalanin. Gitu. Oke? Ini untuk your love life. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang love life kamu, yang tadi aku bilang, kamu harus cek si Sun, Moon, Rising, atau Venus kamu. Terutama di Venus dan di Moon kamu. Oke? Terus aku bakal langsung ke your career. Spirit Guide, Angel Divine Power, like God, tinggal ses. Di 2022, karirnya Leo itu seperti apa? Leo, career and love life. Career aja, career and financial. Career and financial situation for Leo. Kamu bakal banyak pilihan, seperti saat kamu nih, contoh ya, kamu pertama milih ke kanan atau ke kiri. Contoh kamu milih ke kanan. Saat ke kanan ternyata banyak pintu yang terbuka. Jadi ada satu langkah yang kamu lakukan. Saat kamu melakukan langkah itu, banyaklah pintu yang terbuka. Mau pilih apa? Ada semua buat kamu. Gitu. Financialnya bagus banget ya ini untuk yang Leo.
Leo, financial situation di sini ada sebuah kenyamanan finansial yang luar biasa. Jadi kamu banyak banget rezekinya di sini di 2022. Tinggal kayak mau apa beli, mau ini beli, mau itu beli, mau kemana, ayo jalan gitu. Dan di sini kamu banyak belajar. Kuncinya belajar agar karir kamu lebih bagus, agar finansial kamu lebih bagus. Dari Eight of Swords di sini memang soal keadaan awalnya tuh kamu bakalan banyak kebingungan karena banyak pilihan pasti dibarengin sama banyak kebingungan. Tapi yang namanya The Tower, alam semesta membantu kamu dengan memberikan sebuah sentilan dari The Tower sendiri. Point of view kamu akan berubah soal karir. Jadi ini ada perubahan haluan soal karir untuk beberapa dari kalian. So congratulations, karena ini dibarengin sama spiritual awakening. Ada yang tadinya ignorance, yang tadinya egonya gede, ini diruntuhkan semuanya. Dan kamu bakalan mencari sesuatu hal yang lebih real lagi. Ini kalau aku bilang bagus ya, karena finansial aman, kamu sudah diberikan jalan buat mencari sesuatu yang lebih diperuntukkan untuk kamu. Aku bakal konfirmasi lagi. Career and financial for Leo, ada The Magician, kamu bakalan punya business atau creating something, karena kalau namanya The Magician, dia akan membuat sesuatu. Yang namanya membuat sesuatu, kalau kita harafiahkan, kayak kamu buat makanan. Terus makanan ini untuk jadi finansial kan kamu jual. Jangan kayak gitu. Kamu membuat sesuatu. Dari The Magician, kamu akan memanifestasikan apapun yang kamu inginkan secara karir dan finansial. Dari The Wheel of Fortune, yang aku bilang kamu lucky. Ada keberuntungan di finansial lagi, kayak bisa dibilang gini, kamu contoh ya ke kasino, cuma bawa 1 koin, iseng doang nih, klik masukin, terus dapat jackpot. Jadi ada sebuah hal yang awalnya tidak kamu seriusin, nanti malah mendapatkan jackpot. Dari Five of Swords di sini sendiri, aku melihat kamu harus ada perubahan di mental. Pola pikir logika yang kamu anggap, oke, aku udah secara pelajaran kehidupan atau aku secara mental aku udah siap, harus disiapin terus-terusan. Anggap diri kamu seorang pelajar yang masih belum tahu apa-apa. Anggap aja selalu seperti itu agar kamu mau belajar terus. Oke? Aku bakalan lihat lagi. Leo, financial and career. Ada Nine of Swords. Yang tadi aku bilang, jangan pedulin sama orang-orang sekitar. Nanti aku melihatnya gini, kamu harus menjaga mimpi kamu, menjaga apa yang kamu inginkan. So kalau misalnya kamu punya mimpi, kamu mau ngajar apa, diam dulu, jangan kasih tahu siapa-siapa. The Nine of Swords juga mental kita sendiri. Yang tadi aku bilang pola pikir ada yang harus dirubah. Kadang-kadang kamu punya skill, tapi mental kamu atau overthinking kamu yang akan membatasi diri kamu untuk meraih si skill kamu ini. Cuman dari Nine of Swords bisa dibilang, oh ini Nine of Swords juga bukan, oh ini Nine of Swords, 9-8. Oke. Ini kebanyakan kalau Swords memang pelajarannya di mental sendiri ya. Dari Nine of Pentacle akan ada sebuah kenyamanan soal finansial tentang aset-aset masa depan, cuman ini slow but sure. Jadi saat kamu menanam sebuah bibit atau kamu ada usaha, jangan langsung ngelihat soal hasilnya, karena ini hasilnya di masa depan. Terus dari The Emperor, kamu bakalan ruling atau punya jadi pemimpin kehidupan kamu sendiri. Di karir ada yang naik jabatan. Kalau dari The Emperor, kita ngomongin kalau gini ya, soal Emperor, dia itu bakalan bisa punya segalanya asal mendirikan sesuatu sendiri. Jadi kalau yang namanya The Emperor itu, dia gak bisa kerja sama orang lain karena dia membuat role sendiri. Jadi harus punya struktur, harus punya kestabilan agar kamu jadi orang yang kuat, mendominasi kehidupan sendiri. Ini ada kesuksesan soal finansial dan karir. Kamu bisa jadi bos kamu sendiri, kamu bisa jadi leader. Di sini juga ada otoritas. Jadi ada sebuah kenaikan jabatan juga kalau misalnya kamu nggak planning buat bikin bisnis. Dan aku melihat di sini ada sebuah kontrol yang kamu pegang. Tapi be careful,
mental sama ego. Karena tantangannya The Emperor pasti ke ego. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Dari tarot aku bakalan kasih ke oracle. Seperti biasa, this is your love life message from this oracle deck. Heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Harus udah punya kepintaran untuk bisa berkomunikasi hati-hati. And then the golden children, inner children, tenderness, innocent, and rare gift. Kamu punya gift yang aku bilang, kamu punya bakat. Kamu punya bakat yang unik. Jangan sampai kamu samakan ke orang lain atau kamu mencoba menjiplak-jiplak orang lain. Harus bisa lembut sama diri sendiri, harus menjalin sebuah sesuatu, apapun harus tulus. Dan di sini kamu ada sisi kekanak-kanakan, jangan coba diredam. Ada sisi kekanak-kanakan yang bisa healing kamu. Jadi bukan berarti aku nyaranin kamu buat jadi anak-anak ya, enggak. Tapi kamu harus bisa mengapresiasi sisi kekanak-kanakan kamu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kita ada kesempatan, kita ngobrol lagi. Kalau kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. And thank you for watching. Boleh komen juga, silakan di bawah. See you in the next reading. Bye!